Hai kelas 7, kembali lagi bertemu dengan Bu Nova. Hari ini kita akan bahas tentang transformasi energi dalam sel. Nah, pada makhluk hidup heterotrof, energi itu berasal dari makanan yang dikonsumsi. Ya, heterotrof itu apa? Heterotrof itu makhluk hidup yang nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia butuh sumber makanan yang lain. Ya, kalau kamu lihat dalam rantai makanan, heterotrof itu adalah konsumen. Ya, sedangkan yang menghasilkan makanannya sendiri disebut autotrof. Ya. Nah, energi yang sudah dikonsumsi itu akan mengalami transformasi atau perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, energi potensial berupa energi makanan berubah menjadi energi panas dan energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi yang mengalami transformasi ini disebut juga dengan metabolisme. Ya, dan metabolisme ini terjadi di dalam sel tubuh. Jadi kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang ya, karena dia terjadinya di dalam sel tubuh. Oke, transformasi energi dalam sel berarti ini sel baik itu yang autotrof ataupun heterotrof ya, terjadi dengan cara berikut. Nah, transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Oke, kita akan lihat satu persatu transformasi energi oleh klorofil. Nah, klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Ya, jadi nah ini kita lihat gambar, energi radiasi sinar matahari itu ditangkap oleh klorofil, itu berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis itu. Ya, proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 ya atau karbon dioksida. Ini kita lihat ini ada tanda panah karbon dioksida masuk dengan H2O atau air. Ya, ketika bereaksi ada cahaya matahari dan di klorofil ya, dia akan menjadi glukosa dan menghasilkan energi. Nah, secara sederhana nih. Ya, seperti ini. Ya, karbon dioksida dengan air, ada cahaya matahari dan di klorofil dia akan menghasilkan glukosa, energi yang digunakan nanti, dan oksigen yang kita hirup. Nah, seperti ini dia ya. Nah, energi ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas ya. Tumbuhan juga beraktivitas ya, nggak hanya manusia ya. Dia perlu tumbuh, dia perlu berkembang ya, itu semua butuh energi ini ya. Dan juga nanti akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup ketika makhluk hidup itu mengkonsumsi tumbuhan. Ya, begitu. Akibatnya, energi yang terjadi pada tumbuhan ini, energi yang terdapat pada tumbuhan ini dapat berpindah ke makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial ya. Jadi, tumbuhan ini yang disebut autotrof ini dia menghasilkan makanannya sendiri. Nah, lalu nanti ini kan kita makan nih. Ini kan mengandung glukosa, lalu kita makan, energinya berpindah ke tubuh kita, ke manusia. Dan itu menjadi energi potensial. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup yang memakan itu, energi itu akan ditransformasikan kembali atau diubahkan kembali. Nah, oke, kita lihat sekarang pada mitokondria. Berarti ini terjadi pada makhluk hidup yang heterotrof tadi, yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, mitokondria itu apa? Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel, respirasi atau pernapasan ya. Nah, di dalam mitokondria itu energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, jadi tadi sudah memperoleh energi dari tumbuhan yang mungkin berupa karbohidrat, protein atau lemak. Nah, nanti itu akan diubah ya di mitokondria itu melalui proses respirasi sel. Oke, kita akan lanjutkan tentang metabolisme sel. Nah, metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Ya, nah metabolisme ini disebut dengan reaksi enzimatis ya, karena reaksi metabolisme ini terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Maksudnya untuk mempercepat reaksi itu dia pakai enzim. Ya, makanya disebut reaksi enzimatis. Sekali lagi ya, metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup.
ya di dalam tubuh sel makhluk hidup. Oke, nanti kita akan lihat metabolisme itu ada 2 macam nanti ya. Oke. Ternyata sekarang metabolisme itu ada 2. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, apa perbedaan yang kedua ini? Perhatikan, anabolisme itu adalah reaksi pembentukan ya dari sederhana menuju kompleks. Ingat ya, ana itu membentuk. Jadi misalnya mau bangun rumah nih. Jadi anabolisme itu batu bata itu kita susun dari satu batu bata, susun lagi, akhirnya menghasilkan suatu dinding yang besar. Nah, itu namanya anabolisme. Ya, itu contohnya proses fotosintesis tadi. Ya, tadi kita lihat dari karbon dioksida, CO2, 6CO2 tambah air 6H2O menghasilkan C6H12O6 ya, atau glukosa. Ya, akhirnya dia semakin kompleks. Ya, perhatikan ya, kayak tadi satu batu bata, lama-lama jadi dinding kompleks. Ya, itu yang disebut dengan anabolisme, pembentukan sederhana menuju kompleks. Nah, sedangkan katabolisme itu diuraikan, kata mengurai ya. Menguraikan dari yang kompleks ini menjadi sederhana. Artinya kita kembali ke contoh tadi. Kalau si anabolisme itu tadi membangun dinding, kalau si kata itu menghancurkan dinding. Jadi dari dinding yang besar tadi, jadi dia dihancurkan kembali. Nah, untuk membentuk atau menghancurkan itu pakai enzim, makanya disebut reaksi enzimatis. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat respirasi. Ini tadi ana atau kata? Oke, ya, ini yang kata ya. Proses pembebasan energi. Energinya dibebaskan, berarti diuraikan. Ya, pembebasan energi yang tersimpan di dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi, untuk melakukan pembebasan energinya ini pakai oksigen. Kita lihat. Glukosa. Nah, ini di tubuh makhluk hidup nih ya. Tadi glukosa kita peroleh dari tumbuhan, lalu ditambah dengan oksigen. Ya, kita hirup oksigen. Ya, lalu dia nanti akan bereaksi sehingga akhirnya dipecah menjadi apa? Air dan karbon dioksida plus energi. Nah, makanya kita bisa punya energi ketika kita makan. Makanya makan, maka kita bisa dapat energi. Kurang lebih begini prosesnya. Ini dipecah, dibebaskan energinya, maka ini namanya katabolisme. Ya, oke. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ingat ya, respirasi itu pembebasan menggunakan oksigen. Oke. Kayaknya ada yang ketinggalan. Sebentar. Oke, yang kalau fotosintesis tadi sudah jelas ya, cukup jelas ya dibentuk dia. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem pencernaan. Nah, coba kita lihat gambar ini. Kira-kira apa ini? Dari satu kayu dia mau dihancurin sama di bapak ini. Artinya pada proses pencernaan atau sistem pencernaan manusia terjadi reaksi pemecahan ya, atau katabolisme. Nah, dari molekul kompleks dipecah menjadi molekul sederhana ya. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi ini kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kita akan lihat, tidak terasa sudah hampir setengah jam ya. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, ibu akan berikan kamu tugas yang akan kamu cari tahu. Nanti langsung dicek aja di Google Classroom. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus